Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hidrometeorologi yaitu Bu Sapri Udiani. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan topik kami yaitu recovery emas dan perak pada limbah telepon seluler menggunakan reagen acidotiurea dengan adsorpsi biosorbent dari persimetanin atau yang biasa kita kenal dengan buah persik. Kami dari kelompok 10 dengan nama saya yaitu Primadani dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan dari kelompok 10. Pada presentasi kali ini, outline yang kami gunakan terbagi menjadi 5, yaitu di mana ada latar belakang, ada tinjauan pustaka, metode penelitian, kesimpulan dan referensi. Sudah. Latar belakang. Pada zaman modern ini, perkembangan teknologi yang pesat akan memberikan dampak terhadap penggunaan elektronik yang ada. Seperti saat ada handphone keluaran terbaru yang lebih canggih, sehingga kita mengganti handphone kita dengan yang baru. Pembaruan elektronik yang terjadi akan meninggalkan limbah elektronik, di mana limbah elektronik tersebut dapat diolah kembali untuk diambil kandungan logam berharganya, seperti emas dan perak. Pada penelitian ini, logam berharga tersebut akan diproses dengan proses leaching dengan larutan asam thiourea dan di-recovery dengan menggunakan persimontanin. Untuk mencegah kelangkaan sumber daya dan juga dilihat dari faktor ekonomi recovery logam berharga ini, maka proses penelitian ini dilakukan. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi larutan thiourea, suhu pelindian, fraksi ukuran butir, hasil kalsinasi, konsentrasi asam sulfat, konsentrasi oksidan, dan pengadukan pada penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada percobaan ini meliputi teknik leaching yang digunakan, yaitu hot digestion leaching, lalu ada penjelasan mengenai thiourea, penjelasan mengenai persimontanin, dan penjelasan mengenai adsorpsi. Teknik leaching yang digunakan yaitu hot digestion leaching. Hot digestion leaching dilakukan dengan proses reduksi ukuran partikel lalu dicampurkan dengan asam sulfat dan dipanaskan. Lalu ada penjelasan mengenai thiourea. Thiourea itu merupakan senyawa organik dari karbon, nitrogen, sulfur, dan hidrogen. Leaching agent untuk emas dan perak dapat dihasilkan dari proses oksidasi thiourea. Penggunaan thiourea pada proses pelindian menghasilkan emas kation, sehingga proses recovery selanjutnya dapat dilakukan dengan proses adsorpsi. Proses adsorpsi adalah proses di mana logam berharga diserap ke dalam absorben. Lalu ada persimontanin. Tanin adalah senyawa yang dimiliki tumbuhan sebagai mekanisme perlindungan. Buah persimon atau buah kesemek adalah buah yang kaya akan senyawa tanin, di mana proses pembuatan gel yang akan digunakan sebagai absorben pada proses absorpsi akan dijelaskan di metode penelitian. Berdasarkan pada jurnal dari PAN pada tahun 2012, dijelaskan bahwa teknik yang digunakan pada ekstraksi logam dari limbah elektronik adalah leaching secara biologi atau kimia. Pada proses ini, metode yang digunakan adalah leaching secara biologi menggunakan asidik thiourea. Berdasarkan jurnal dari Chen pada tahun 1980 dan Lacoste pada tahun 1998. Lalu ada penjelasan mengenai pengaruh konsentrasi acidotiurea, pengaruh suhu, pengaruh fraksi ukuran, pengaruh konsentrasi asam sulfat, pengaruh oksidan, dan pengaruh pengadukan.
Pengaruh konsentrasi asidotiourea pada proses ini, di mana asidotiourea ini merupakan leaching agent yang digunakan pada proses ini, di mana semakin tinggi hipotesanya, semakin tinggi konsentrasi larutan yang digunakan, maka proses recovery akan semakin tinggi. Lalu pengadukan, di mana pengaruh pengadukan ini adalah untuk mempermudah kemungkinan bertemunya antara logam dengan reagen. Kemudian ada suhu, di mana suhu ini akan mempengaruhi energi kinetik yang ada pada reaksi, sehingga semakin tinggi suhu yang digunakan, energi kinetik yang dimiliki juga akan semakin tinggi, sehingga semakin mungkin reaksi untuk berjalan. Selanjutnya adalah pengaruh dari luas permukaan, di mana seperti yang kita ketahui, semakin kecil fraksi ukuran dari suatu material. Selanjutnya adalah pengaruh dari luas permukaan, di mana seperti yang kita ketahui, semakin kecil fraksi ukuran dari suatu material. Yang terakhir adalah pengaruh dari katalis, di mana katalis ini adalah senyawa yang ditambahkan untuk menurunkan energi aktivasi supaya reaksi dapat terjadi, sehingga katalis ini dapat mempermudah laju dari suatu reaksi, sehingga dapat menjadi lebih cepat. Selanjutnya kita akan menuju metode penelitian, di mana rumusan masalah utamanya adalah bagaimana pengaruh dari asidotiurea dan persimontanin sebagai biosorben pada pelindian limbah telepon seluler. Diagram alir dari penelitian adalah sebagai berikut. Pertama adalah akan dilakukan proses pembongkaran pada telepon seluler bekas, di mana komponen yang akan diambil yaitu komponen papan sirkuit atau biasa kita kenal dengan papan PCB, di mana papan PCB ini akan dihancurkan menggunakan mechanical crusher hingga berukuran 53 mikron, 53 sampai 75 mikron, 75 sampai 150 mikron, 150 sampai 300 mikron, dan yang terakhir lebih dari 300 mikron, di mana pengukuran menggunakan ayakan yang berbeda dan menggunakan alat mechanical shaker. Setelah itu, papan PCB yang telah menjadi bubuk akan dilakukan proses kalsinasi pada suhu 750 derajat Celcius selama 6 jam untuk membakar habis seluruh resin epoksi pada PCB, sehingga akan hanya menyisakan komponen logam saja. Residu atau sisa dari kalsinasi dalam bentuk bubuk akan dilakukan eksperimen tanpa melakukan perlakuan lain. Analisa kualitatif dan juga kuantitatif pada logam yang terdapat pada sampel bubuk dilakukan menggunakan pengujian disolusi total aqua regia pada titik didihnya dengan komposisi sampel yang ditentukan secara kualitatif menggunakan energi dispersif X-ray atau EDX. Analisis menggunakan EDX HS, energi dispersif X-ray spectrometer. Sedangkan untuk morfologi pada permukaan bubuk PCB diamati menggunakan mikroskop digital
dan juga mikroskop elektron atau biasa kita kenal dengan SEM. Berdasarkan dari pengujian pelindian yang menggunakan berbagai macam ukuran dari sampel yang telah menjadi bubuk, didapatkan di mana partikel dengan fraksi ukuran paling kecil akan memiliki kandungan logam terlarut yang paling tinggi, sehingga ukuran partikel yang digunakan selama eksperimen adalah partikel dengan ukuran di bawah 75 mikron. Larutan liquor dicampur dengan sampel sebesar 200 mg dengan dilakukan pengadukan oleh thermostated shaker pada suhu tertentu dengan rentang waktu tertentu untuk mengevaluasi pengaruh dari berbagai parameter pada reaksi pelindian. Sampel kemudian disaring dan konsentrasi logam pada filtrat diukur. Setelah dilakukan pengenceran tertentu menggunakan air distilasi. Pengaruh dari reaksi pelindian meliputi konsentrasi dari thiourea dan asam sulfat, densitas dari pulp, waktu pengadukan, suhu, dan oksidan. Pada pengaruh thiourea dan densitas pulp diuji dengan melakukan variasi densitas pulp pada berbagai konsentrasi thiourea dengan menjaga konsentrasi dari asam sulfat konstan pada 0,05 molar dan melakukan pengadukan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Pengaruh dari suhu diteliti dengan melakukan variasi suhu dari 30 derajat sampai dengan 60 derajat menggunakan lichen dengan thiourea optimum dan konsentrasi asam sulfat menggunakan 0,2 gram sampel PCB selama dilakukan percobaan. Konsentrasi logam pada filtrat hasil diukur menggunakan inductively coupled plasma atomic emission spectrophotometer. Residu dari sampel setelah pelindian akan dilakukan analisis menggunakan EDX analyzer untuk menjamin disolusi secara sempurna pada logam. Sampel persimmon tanik bubuk kering atau yang biasa kita kenal dengan buah persik diekstrak dengan melakukan pengolahan menggunakan asam sulfat terkonsentrasi untuk terjadinya cross-linking antara polimer matris pada tanin atau polisakarida, di mana dilakukan pengadukan selama 24 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Untuk meningkatkan kondensasi, dilakukan neutralisasi menggunakan sodium bikarbonat dan disaring, di mana akan menghasilkan sebuah filter cake. Dan filter cake ini akan dicuci dengan air distilasi dan dikeringkan dengan oven konveksi pada suhu 70 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah dilakukan pelindian menggunakan larutan acidotiurea, dilakukan teknik presipitasi dengan mereduksi metal hidrida, sementasi, dan adsorpsi. Pengujian adsorpsi dilakukan berdasarkan metode batch konvensional. Sehingga secara singkat, diagram alir penelitian ini adalah dari telepon seluler bekas yang dibongkar untuk diambil komponen PCB-nya, lalu dihancurkan hingga memiliki ukuran yang cukup kecil. Lalu dilakukan proses kalsinasi untuk menghilangkan komponen plastik atau polimer yang ada pada PCB. Setelah itu dilakukan pelindian dengan larutan acidotiurea, di mana akan menghasilkan residu pelindian berupa platina, palladium, dan tembaga. Sedangkan larutan pelindiannya akan mengandung emas, perak, besi, tembaga,
nikel, seng, dan timbal. Lalu pada larutan penelitian tersebut akan dilakukan adsorpsi gel cross-linked persimontanin atau biasa kita singkat CPT, menghasilkan residu berupa logam dasar dan akan menghasilkan recovery emas dan juga perak. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami sebagai kelompok 10. Kami meminta maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dari penyampaian materi maupun pembuatan videonya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.